Baik, perkenalkan nama saya Naila Putri Syailendra dengan NRP 5017241068 dari kelas PDGB. Jadi malam ini saya akan membahas mengenai kode MATLAB yang menggunakan metode least squares untuk melakukan fitting garis lurus terhadap data tinggi badan anak laki-laki pada usia 1 sampai dengan 10 tahun berdasarkan data WHO. Mungkin di sini sebelumnya saya izin untuk melakukan share screen untuk melampirkan kode MATLAB yang telah saya kerjakan. Baik, di sini sudah terlampirkan mengenai kode MATLAB yang telah saya kerjakan. Pada kode MATLAB X, yakni adalah usia dan Y adalah tinggi badan anak laki-laki pada usia yang bersangkutan. Data ini digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara usia dengan tinggi badan. Nah, lalu yang kedua ada yang figur 1 sampai dengan Y label, yakni membuat plot grafik awal berisi data asli observasi tinggi badan tersebut. Nah, tujuannya untuk visualisasi awal agar kita tahu bentuk tren pertumbuhan dari data asli, gitu. Lalu juga yang bawahnya di sini data observasi D sama dengan YOBS and data, yakni penjelasan maksudnya adalah data observasi yang akan digunakan dan N-data menyimpan jumlah data. Nah, ini dipakai untuk saat kita akan membuat matriks kernel G dan menghitung solusi least squares-nya tadi. Nah, terus yang matriks kernel G ini sampai dengan yang N par ini sampai dengan yang N. Jadi kan kita di sini ingin mencari model garis lurus kan. Terus habis gitu di situ ada Y sama dengan MX per C. Nah, matriks G ini tadi itu berisi kolom 1 nilai X usia dan kolom 2 yakni konstanta 1 untuk menghitung C yakni intercept gitu. Ini struktur standar untuk least squares linear. Nah, dari sini kita bisa membangun sistem persamaan linear untuk menyelesaikan fitting. Lalu ada yang ini least square solution M sama dengan INF dan INV dan seterusnya. Ini adalah rumus least squares klasik, yakni sebenarnya tuh M G T G min 1 GTD, yakni M adalah vektor hasil, M1 yakni kemiringan slope, yakni pertambahan tinggi badan setiap tahunnya, lalu M2 yakni intercept atau C prediksi tinggi badan saat usia 0 tahun secara matematis. Nah, parameter ini nantinya akan digunakan untuk membentuk garis lurus terbaik atau best fit line yang akan kita cari nantinya. Nah, lalu ada Y-fit yang ini. Nah, itu adalah prediksi tinggi badan berdasarkan model garis lurus yang baru kita hitung. Kita kalikan G dengan parameter M untuk mendapatkan nilai Y pada setiap usia. Lalu ada yang terakhir yakni plot hasil fitting. Nah, ini tuh untuk plot garis biru hasil fitting itu yang Y at fit. Nah, legendnya itu membedakan antara data asli dengan garis fitting. Nah, grid on-nya menambahkan garis bantu agar grafik tentunya mudah dibaca. Jadi hasil akhirnya nanti ini adalah grafik gabungan yang menunjukkan bagaimana model kita mengikuti tren data asli. Tuh. Lalu apabila kita coba untuk run, maka didapati hasil seperti ini. Sebelumnya mohon maaf, namun apabila kita run dari data hasil coding yang sudah kita jelasin tadi, itu akan menghasilkan data seperti ini. Yang dimana titik merah itu menggambarkan data
asli tinggi badan anak, dan garis biru, yakni menggambarkan garis fitting yang dihasilkan oleh model kita tadi. Nah, jadi hubungan analisis dengan hasil fittingnya itu tadi apa sih? Nah, kemiringan atau slope, hasil fitting garis lurus itu memberikan nilai kemiringan M yang mengindikasikan pertambahan tinggi badan yang setiap tahun. Dalam analisis yang sebelumnya, kita menyebutkan bahwa kemiringan sekitar 6,7 cm per tahun, yang berarti rata-rata tinggi badan bertambah sekitar 6 atau sampai 6,7 cm tersebut setiap tahunnya pada rentang usia 1 hingga 10 tahun. Nah, untuk yang intersepsi yang diperoleh dari data fitting menunjukkan tinggi badan yang diprediksi pada usia sekitar pada usia 0 tahun. Walaupun ini emang tidak realistis secara biologis, ini tetap bagian dari model matematis. Nah, nilai ini akan dihitung otomatis oleh kode tadi yang bisa dibandingkan dengan nilai yang disebutkan sebelumnya dalam analisis. Jadi ya, walaupun model garis lurus ini memberikan prediksi yang memang bisa dibilang cukup baik, kita harus menyadari kalau semisal pertumbuhan manusia itu tidak selalu linier gitu kan. Model ini mau memberikan gambaran tentang pertumbuhan, tetapi banyak faktor lain yang bisa mengindikasi atau mempengaruhi seperti gizi, genetika, ataupun juga faktor lingkungan dan lainnya. Di dunia nyata sendiri pun, kurva pertumbuhan itu lebih tepat daripada garis lurus yang bisa mempengaruhi keakuratan model. Tapi memang dengan menggunakan metode least squares ini, kita tentunya dapat mengestimasi pertumbuhan tinggi badan anak berdasarkan data usia, meskipun model ini mengabaikan variasi alami dalam pertumbuhan individu. Nah, model garis lurus itu tadi memberikan gambaran tren umum yang berguna untuk estimasi meskipun tidak sempurna untuk memodelkan pertumbuhan jangka panjang. Visualisasi di MATLAB ini pun memberikan pemahaman yang sebenarnya cukup jelas tentang seberapa baik model garis lurus cocok dengan data asli. Mungkin dari saya itu aja yang bisa dijelaskan. Sebelumnya terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang memang kurang berkenan. Terima kasih dan selamat malam. Thank you everyone. Thank you Elmar.